Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara semua. Ya. Wow, 2 orang, gak apa-apa. Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara semua. Ya. Alright. Saudara saya udah nabung dari lama untuk mendatangkan MC terkenal itu, saudara. Jadi memang tarifnya agak sedikit mahal, permintaannya juga banyak. Jadi ya butuh waktu untuk ini. Mudah-mudahan kita akan terus bisa afford you. Kita bisa terus sanggup untuk membayar. Anyway, bercanda. Terima kasih, Reno. Terima kasih. Saudara, kabar saudara baik hari ini? Baik, oke. Nama saya Rosid. Kalau ada dari antara yang baru pertama kali hadir di tempat ini, selamat datang. We are so glad to have you. And kalau ada beberapa dari saudara yang memang datang mengunjungi kami atau visit us, just for today, thank you for coming. We are so honored to have you. Kami sangat senang sekali dengan kehadiran Anda. Bahkan kalau ada beberapa dari saudara yang dulu pernah ke gereja dan sudah lama tidak ke gereja, akhirnya saudara datang hari ini, kami juga sangat senang saudara ada di sini. Doa kami seperti biasa bahwa kalau saudara belum mempunyai gereja tetap di mana saudara bisa beribadah, saudara bisa menjadikan gereja ini tempat ibadah saudara. Yang sering kita katakan di tempat ini yaitu bahkan kalau saudara bukan orang Kristen, kalau saudara masih memutuskan antara mau jadi orang Kristen atau enggak, ya kan? It's okay, this is a place for you. Ini adalah tempat untuk saudara. Karena kita sadar bahwa kekristenan itu bukanlah dalam semalam saudara tiba-tiba mengerti semua, enggak. Itu membutuhkan waktu. Saudara membutuhkan waktu untuk duduk dan mendengar dan mempertimbangkan dan segala macam. Jadi everyone is welcome in this place again. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita atas kebaikannya. Saudara, hari ini saya ingin memulai serial khotbah baru. Serial khotbah adalah ketika kita memilih sebuah topik dan kita membicarakannya selama beberapa minggu ke depan. Serial khotbah yang akan kita lakukan ini berjudul Come and Follow, datang dan ikutlah aku. Ini serial khotbah yang akan berlangsung selama 3 minggu, saudara. Dan di dalam serial khotbah ini kita akan belajar apa sih maksudnya ketika Yesus berkata, ikutlah aku. Apa yang dia maksud dengan undangan itu? Apa yang dia maksud dengan invitation itu, saudara? Jadi, come and follow ini yang akan kita pelajari. Saya hanya mau berkata seperti ini. Kalau misalnya saudara sudah menjadi orang gereja atau orang Kristen sudah lama, mungkin setelah khotbah ini, saudara akan berpikir, wah, cuma gitu aja kan khotbahnya kan? Nah, tapi kalau bagi saudara yang bukan orang Kristen, mungkin setelah pesan ini atau khotbah ini, saudara akan berpikir, wah, ternyata itu ikut Yesus itu sederhana ya. Ternyata Yesus membuka tangannya untuk mengundang orang-orang untuk ikut dia secara sederhana sekali. The simplicity of following Jesus is amazing. Kesederhanaan yang Tuhan berikan kepada setiap orang-orang yang mau ikut dia itu sangat luar biasa, saudara. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan saudara akan mendapatkan sesuatu. Buat yang orang Kristen, mungkin kalau ada paradigma yang selama ini kurang tepat dengan serial khotbah ini, saudara akan mendapatkan pengertian dan paradigma yang benar. Tapi kalau ada orang-orang yang bukan Kristen yang selama ini mendengar kekristenan dari luar, dari apa yang orang lain bicarakan, atau dari Facebook yang saudara baca, atau dari buku yang saudara baca, mudah-mudahan melalui serial khotbah ini saudara akan mendengar langsung dan melihat langsung bagaimana sederhananya keundangan Yesus kepada setiap orang-orang untuk mengikutinya. Saudara, yang saya mau minta, tapi ada satu hal yang saya mau minta dari saudara semua untuk 3 minggu ke depan. Sekali lagi, bukannya selamanya, not forever, just for the next 3 weeks, untuk 3 minggu ke depan. Yaitu saudara bolehkah semua yang saudara tahu atau semua yang saudara mengerti tentang kekristenan, bolehkah saudara taruh ke samping sebentar, dikesampingkan dulu sebentar. Bolehkah saudara semua paradigma yang saudara punya dan pengertian yang saudara punya tentang kekristenan dikesampingkan dulu sebentar, saudara. Dengan kata lain, kita akan reset button kita akan reset tombol kita, pengertian kita. Sekali lagi, saya nggak minta untuk selamanya, tapi untuk 3 minggu ke depan aja. Karena saya percaya ketika kita mendengar dengan hati yang baru, dengan kata lain dengan pikiran yang fresh, kita akan mudah menerimanya, saudara. Saya teringat waktu istri saya baru selesai kuliah, dia kuliah di Center City sini, saudara, di The Art Institute of Philadelphia. Dia ambil jurusan perancang busana, yang
perancang baju gitu saudara, yang sering saya bilang ke orang-orang kalau misalnya saudara melihat saya pakai baju aneh atau warnanya nggak tepat, itu bukan salah dia saudara, karena saya pilih baju saya sendiri. Jadi jangan berpikir wah pasti dia desainer yang nggak bagus tuh, lihat aja suaminya baju warnanya acak-acakan gitu saudara. Jadi saya bilang it's not her fault, I pick my own clothes. Jadi saya teringat cerita istri saya ketika dia selesai sekolah, dia melamar ke sebuah perusahaan dan bosnya itu berkata seperti ini, saya suka untuk memperkerjakan orang yang baru lulus, artinya orang yang fresh graduate. Saya suka memperkerjakan, terutama dia bicarakan dalam konteks desainer ya saudara. Kenapa? Karena orang yang baru lulus itu lebih mudah diajarin, itu lebih mudah dibentuk, itu lebih mudah untuk kita meminta mereka melakukan sesuatu yang sesuai dengan visi perusahaan saya, kata bosnya seperti itu, dibandingkan dengan memperkerjakan orang-orang yang sudah berpengalaman. Karena orang-orang yang berpengalaman kadang-kadang mereka mempunyai gaya tersendiri dalam mengerjakan sesuatu. Kadang-kadang susah untuk meminta mereka untuk melakukan apa yang kita mau. Mungkin saudara mempunyai pengalaman seperti itu ya, ketika saudara kerja di restoran atau saudara kerja di pabrik, ya kan? Ketika ada orang baru masuk, saudara kayaknya lebih gampang ya ngajarin orang yang nggak punya pengalaman karena mereka dengar, ya kan? Kalau orang yang udah punya banyak pengalaman, kadang-kadang mereka maunya melakukan dengan caranya sendiri, ya kan, lebih susah diajar. Nah, oleh sebab itu hari ini saya juga mau berkata kepada saudara, ayo bolehkah dalam 3 minggu ke depan semua yang kita tahu tentang Kristenan kita kesampingkan dulu sebentar. Nanti setelah 3 minggu saudara boleh ambil lagi kalau saudara mau. Tetapi kita datang dan kita belajar di serial khotbah ini dengan hati yang fresh gitu saudara, dengan pikiran yang fresh, dengan pikiran yang baru. Nah itu aja permintaan saya sebelum kita mulai. Sekali lagi kita akan belajar bersama-sama serial khotbah Come and Follow. Saya ingin mengajak saudara semua untuk melihat sebuah kejadian ketika Yesus mengundang seorang pria atau salah satu orang yang bernama Matius. Siapa itu Matius kita akan bicarakan, kita akan lihat sebentar lagi. Hari ini kita akan melihat bagaimana ketika Yesus mengundang Matius. Minggu depan kita akan melihat bagaimana ketika Yesus mengundang Petrus untuk come and follow him. Oke? Nah, kita akan lihat ini ketika saudara melihat cerita ini, saudara akan melihat betapa sederhananya untuk seseorang boleh menerima undangan yang Tuhan berikan untuk follow him, untuk mengikut dia. Saudara akan melihat betapa sederhana, betapa simpelnya undangan ini. Kita akan lihat bersama-sama ya. Dan kita nggak akan move on too fast. Mungkin kalau ada saudara yang sering baca Alkitab, saudara sudah baca ini ratusan kali. Tetapi kita akan perlahan-lahan, kita akan istilahnya menyerap cerita ini bersama-sama. Ya kan? Boleh saya mulai ceritanya. Dikatakan seperti ini, ketika Yesus meninggalkan tempat itu, ia melihat seorang yang bernama Matius. Matius sedang duduk di kantor pajak, saudara. Boleh saya jelaskan sebentar siapa ini Matius? Matius adalah orang pemungut cukai atau pemungut pajak. Matius adalah orang yang paling dibenci di komunitas. Kenapa? Karena pada saat itu penjajahan bangsa Romawi atas Israel membuat bangsa Israel sangat susah sekali. Dan Matius yang adalah orang Yahudi, orang Israel, dia bekerja untuk kerajaan Romawi untuk memungut pajak dari orang-orangnya sendiri. Mungkin kita bisa bayangkan, coba saudara bayangkan sebentar ketika kita dulu Indonesia dalam penjajahan bangsa Belanda. Terus ada orang Indonesia yang bekerja untuk bangsa Belanda untuk memunguti pajak dari orang-orang Indonesia. Seperti itu perbandingannya. Ya kan? Itu dia adalah orang yang sangat dibenci, dia adalah orang yang sangat tidak disukai di komunitasnya. Yesus melihat Matius yang sedang bekerja memungut pajak. Ini yang dia katakan kepada Matius, come and follow me, ikutlah aku. Lalu Matius berdiri dan mengikut Yesus. Betapa sederhananya ini saudara. Follow me, kata Yesus. Lalu Matius berdiri dan ikut. Iya kan? Mungkin karena kesederhanaan ini Matius mau bangkit, berdiri dan ikut Yesus. Saya coba
membayangkan skenario yang lain, saudara. Gimana kalau seseorang mendatangi Matius dan berkata, kerjaan kayak gini malu-maluin keluarga aja lu, ya. Tobat dong, berubah dong. Ayo, ikut saya ke gereja. Saya membayangkan kalau skenario yang seperti itu, kira-kira Matius mau gak dengan sangat cepat berdiri dan ikut? Gitu. Bertobat dong. Nanti, ayo mau jadi orang Kristen gak? Tapi bertobat dulu. Gitu. Saya membayangkan skenario ini, tetapi ketika Yesus memberikan undangan, dia hanya bilang, Matius, bangkit, ikut aku. Saya gak perlu berubah dulu nih, Yesus. No. Saya nggak perlu melakukan sesuatu dulu nih untuk ikut engkau, Yesus. No. Saya nggak perlu membersihkan nama baik saya, atau saya nggak perlu melakukan hal-hal yang lain. Saya nggak perlu bertobat dulu nih untuk ikut engkau, Yesus. No, just come and follow. Saudara bisa bayangkan sebentar murid-murid Yesus yang lain yang sedang ikut Yesus pada saat itu, Petrus atau Yohanes yang lain. Pasti mereka berkata, Yesus, sebentar, kalau Matius ikut kita, nama baik kita mau kemana ini? Ini akan merusak nama baik kita. Kalau sampai Matius ikut kita, kalau sampai Matius dimasukkan ke dalam kelompok kita nih, itu akan merusak nama baik kita. Yesus berkata, no, Matius, ayo ikut, come as you are. Datanglah kepadaku dengan apa adanya. Come and follow. Matius pada saat itu mungkin berkata, Yesus, I'm following you. Saya ikut. Tapi kita mau pergi kemana? Yesus berkata, yuk kita ke rumah kamu aja. Iya kan? Kita hang out aja di rumah kamu. Kita main aja di rumah kamu. Kita makan aja di rumah kamu. Bahkan kalau kamu punya teman-teman, ajak aja sekalian kita hang out bareng, kita makan di rumah kamu. Lalu inilah yang terjadi. Yesus makan malam di rumah Matius. Banyak pemungut cukai, banyak pemungut pajak dan orang berdosa datang dan makan bersama Yesus dan murid-muridnya. Kita bisa bayangkan sebenarnya saudara, pemungut pajak, teman-temannya pasti pemungut pajak. Orang yang gak disukai di komunitas, teman-temannya pasti sejenis, saudara. Tetapi semua diundang, semua makan bersama-sama. Ketika itu, orang-orang Farisi melihat dia, Yesus, yang makan bersama-sama dengan mereka, orang-orang yang berdosa. Para pemungut cukai, para pemungut pajak. Dan mereka, orang-orang Farisi ini berkata, kenapa gurumu makan bersama dengan pemungut pajak dan orang berdosa? Kenapa kok dia gabung sama orang-orang yang seperti itu? Kalau ada beberapa saudara yang nggak tahu orang Farisi itu seperti apa, orang Farisi adalah pemimpin-pemimpin agama. Pemimpin-pemimpin agama yang merasa bahwa mereka lah yang paling dekat dengan Tuhan. Pemimpin-pemimpin agama yang merasa bahwa mereka sempurna, yang lainnya semua rusak. Orang Farisi adalah pemimpin-pemimpin agama yang pedulinya melakukan aktivitas mereka, tapi mereka nggak peduli dengan menjalin hubungan dengan orang lain. Pokoknya saya sempurna, yang lain orang berdosa. Pokoknya saya yang paling kenal Tuhan, pokoknya saya yang paling tahu Tuhan itu seperti apa. Itulah orang Farisi. Nah, kalau saudara perhatikan sebentar, ada orang-orang Farisi yang memperhatikan kejadian ini dan berkata, Yesus, kenapa kamu makan bersama-sama orang yang berdosa itu? Kalau memang Yesus seperti apa yang dia akui, bahwa saya adalah Tuhan, saya adalah juru selamat, kenapa kok Tuhan dan juru selamat bergabung dengan orang-orang yang berdosa? Mungkin ada pertanyaan seperti itu dari orang-orang Farisi. Kalau memang Tuhan adalah, Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, kenapa kok dia hangoutnya sama orang-orang yang berdosa? Tapi pertanyaan saya, kalau memang Yesus adalah Tuhan, kenapa kok orang yang mengaku paling dekat dengan Tuhan justru gak diajak makan bersama-sama? Kenapa orang yang merasa begitu sempurna justru gak diundang makan malam bersama? Mungkin itu saudara boleh pikirkan. Kenapa Yesus lebih suka makan bersama-sama dengan orang yang mengaku bahwa saya ini gak sempurna, saya ini jauh dari sempurna? Lalu selanjutnya inilah yang terjadi. Yesus mendengar pertanyaan orang Farisi itu.
Lalu kata Yesus kepada mereka, orang yang sehat tidak memerlukan dokter, tapi orang sakitlah yang memerlukan. Saudara bisa bayangkan, Matius berkata, Tuhan, engkau ada di rumah saya, engkau makan makanan saya, tapi engkau, Yesus berkata bahwa saya dan teman-teman saya adalah orang-orang yang sakit. Bayangan saya, Yesus berkata seperti ini, of course, itulah kita semua dengan tanda kutip pasti ada penyakitnya, saudara. Kalau kita nggak sempurna, pasti ada penyakitnya, termasuk Matius, termasuk kita semua. Dia kan para orang tua, para suami, para istri, kita membuat peraturan-peraturan sendiri, kita sendiri nggak bisa memenuhi peraturan yang kita buat. Kita sendiri nggak bisa selalu mematuhi apa yang kita buat. Para bos-bos, para atasan, kita sendiri nggak selalu memperlakukan pekerja kita dengan baik. Para pegawai, kita sendiri nggak selalu bekerja secara baik dan memberikan yang maksimal, ya kan? Pendeta, kita nggak selalu melakukan apa yang kita khotbahkan, kita nggak selalu berdoa, saudara. Setiap kita dari nggak ada yang sempurna, tetapi Yesus berkata justru kepada orang-orang yang berkata bahwa mereka tidak sempurna, kepada mereka lah saya berkata, follow me. Kalau orang yang sempurna nggak perlu juru selamat, orang yang sempurna nggak perlu seseorang yang menebus dosanya. Hanya orang yang tidak sempurna, hanya orang yang bercermin dan berkata saya butuh juru selamat, saya butuh pertolongan. Kepada mereka lah Yesus berkata, come and follow me. Lalu Yesus berkata seperti ini, pergi dan carilah arti perkataan ini. Aku tidak menginginkan hewan persembahan, aku menginginkan belas kasihan. Karena aku datang bukan memanggil orang yang benar, tetapi orang yang berdosa. Dalam bahasa Inggrisnya, go and learn. Yesus berkata, pergi, belajar dulu nih. Yesus berkata kepada orang Farisi, pergi dan belajar dulu kamu. Orang Farisi paling kesel kalau disuruh belajar, saudara. Karena mereka berasa mereka sudah tahu semuanya tentang Tuhan. Jadi kalau disuruh pergi dan belajar, mereka sangat tidak suka. Tapi Yesus kata pergi, belajar. Dan dia mengutip salah satu ayat dari Perjanjian Lama. Jadi kan, aku tidak menginginkan hewan persembahan, aku menginginkan belas kasihan. Karena aku datang bukan memanggil orang yang benar, tetapi orang yang berdosa. Inilah maksud Yesus, saudara. Saudara dan saya ingin membuat Tuhan senang. Mau? Yesus berkata begini, aku nggak perlu hewan persembahan. Saudara dan saya ingin membuat Tuhan senang. Aku tidak mau hewan persembahan, tapi aku mau engkau mempunyai belas kasihan. Artinya, orang-orang di luar sana yang tidak berhak atas belas kasihan kita, Tuhan mau kita memberikan belas kasihan kepada mereka. Orang-orang yang kita benci sekalipun, orang-orang yang paling dibenci di masyarakat, Tuhan mau kita memberikan belas kasihan kepada mereka. Itulah yang bisa menyenangkan hati Tuhan, bukan hewan persembahan, kata Tuhan. Saudara mau menyenangkan hati Tuhan, berilah belas kasihan bahkan kepada orang-orang yang tidak layak untuk menerima belas kasihan. Karena aku datang bukan memanggil orang yang benar, tetapi orang berdosa. Nah, sebelum kita selesai hari ini, saya ingin memberikan beberapa kesimpulan kepada saudara. Kesimpulan yang pertama yaitu orang-orang berdosa tidak dilarang untuk mengikuti Yesus. Orang-orang berdosa tidak dilarang untuk mengikuti Yesus. Jika ada saudara punya teman, atau bahkan saudara duduk di sini sekarang dan merasa bahwa saya ini gak layak kok ya jadi orang Kristen, kok saya ini, mungkin saudara ngajak teman saudara datang ke gereja dan mereka berkata, aduh saya ini kok gak pantas ya datang ke gereja. Hari ini saudara tahu betapa sederhananya untuk seseorang menerima undangan Tuhan Yesus. Jadi saudara bisa berkata bahwa justru karena kamu merasa seperti itu, inilah tempat untuk Anda, untuk kalian. Come as you are, datang dengan segala kesederhanaan saudara, datang dengan apa adanya. Come as you are, because this is it. Inilah yang Tuhan cari, saudara. Ini bukanlah tempat orang-orang yang sempurna di gereja, termasuk di tempat ini, saudara.
Kalau saudara di belakang nanti ada kartu undangan seperti ini, saudara. Saya ada di sini. Gimana ya? Ada kartu undangan yang invitation itu, saudara, yang di belakang itu. Thank you, Pak. Ini saudara bisa bawa, ini ada di meja belakang, saudara bisa taruh di dompet saudara 2 atau 3. Saudara bisa berikan kepada mereka, bahwa mereka diundang di tempat ini. Saudara. Kalau mereka bilang mereka malu datang ke gereja karena hidup mereka berdosa, saudara bisa kasih. Dan di belakang ada tulisan besar, ada informasi kita dan ada tulisan besar. Orang yang jauh dari sempurna, mereka lah yang diundang di tempat ini. Jadi saudara bisa berikan mereka, oh kebetulan kalau kamu merasa seperti itu, karena di gereja kami adalah kita sekelompok orang-orang yang jauh dari sempurna. Saudara bisa undang, kasih ini saudara. Karena sekali lagi orang yang sempurna tidak butuh juru selamat. Orang yang sempurna tidak butuh Tuhan, saudara. Saudara bisa bayangkan orang-orang yang mengklaim, orang-orang Farisi ini, yang mengklaim bahwa mereka adalah orang yang sempurna, mereka adalah orang yang paling kenal dengan Tuhan. Mereka bertatapan langsung dengan Sang Juru Selamat dan mereka tidak mengenalnya. Saudara bisa bayangkan hidup di zaman itu sebagai orang Farisi, mereka bertatapan mata dengan mata, mereka berbincang-bincang dengan Sang Juru Selamat, tetapi nggak ada yang mengenal bahwa itu adalah Sang Juru Selamat. Justru orang-orang yang sempurna itu tidak akan mengenal siapa itu. Saudara, waktu saya beberapa tahun lalu saya pergi makan cheesesteak, saudara, saya nggak akan menyebutkan namanya karena saya nggak mau dikira untuk mendukung yang satu daripada yang lain. Waktu saya sedang ngantri dengan istri saya, di depan saya ada yang pakaiannya biasa, kaos dan celana training, celana olahraga gitu, kayak celana tidur, saudara. Ya kan, bewoknya itu kayaknya nggak diurus gitu, kayak udah nggak bercukur beberapa hari. Ketika saya berdiri di belakang dia, saya lihat kok orangnya kayaknya saya sering lihat mukanya gitu ya. Kok ini kayaknya saya kenal ini, apa maksudnya sering lihat, maksudnya di TV atau di film-film gitu. Tapi kok penampilannya kayak begini ya? Iya kan, saya lihat lagi, masa iya sih? Seperti yang saya pikir gitu. Lalu para pegawai di tempat itu mulai berkerumun. Kamu itu ini ya, kamu ini si ini ya. Dia bilang, bukan, saya bukan dia. Iya katanya. Akhirnya dikasih cheesesteak secara gratis. Setelah itu dia langsung masuk mobil. Ada mobil SUV hitam, saudara, dia langsung masuk. Ada bodyguardnya yang menutup pintunya dan mereka pergi, saudara. Ternyata itu benar. Itu adalah aktor yang bernama Denzel Washington. Saudara tahu Denzel Washington, aktor kulit hitam yang sangat terkenal. Iya kan? Saya tahu rasanya saya miss seseorang gitu. Padahal kalau saya tahu itu dia, saya bisa selfie bareng, saya bisa post di Facebook, saudara. Tapi saya tahu rasanya, kok saya miss ya gitu ya. Saudara bayangkan orang-orang Farisi ini miss, saudara, dengan juru selamat yang ada di depan dia. Mereka tidak mengenal dan dia miss, saudara. Karena mereka merasa bahwa mereka tidak membutuhkan juru selamat. Kesimpulan yang kedua, saudara, orang-orang yang tidak percaya tidak dilarang untuk mengikut Yesus. Orang-orang yang tidak percaya tidak dilarang, saudara. Saudara bisa ikut Yesus walaupun saudara nggak percaya. Saudara mau tahu buktinya? Kalau saudara baca cerita perjalanan Yesus, bahkan murid-muridnya yang paling dekat dengan Yesus, dia sudah berjalan dengan Yesus selama bertahun-tahun, 2-3 tahun, tetapi seringkali mereka masih nggak percaya, bukan saudara? Seringkali Yesus masih berkata kepada mereka, kenapa sih kamu nggak percaya? Di mana sih iman kamu? Saudara, kalau orang-orang yang terdekat dengan Yesus saja mereka masih bisa ragu, saya yakin saudara dan saya pun kita masih punya keraguan. Oleh sebab itu, kalau saudara duduk di sini pada hari ini dan berkata, saya masih nggak yakin mau jadi orang Kristen atau enggak, saya masih nggak yakin Yesus itu Tuhan atau bukan, it's okay, saudara. It's okay. Sekali lagi, kekristenan bukanlah sesuatu yang magic, sesuatu yang gimana. Kekristenan adalah sesuatu perjalanan yang saudara jalankan bersama dengan Tuhan. It's a journey together. Ya kan, saudara? It's okay. Tuhan berkata, it's okay if you don't believe. It's okay if you have no faith. I'll take it and we'll take it from there. Just follow me. Tuhan bilang, gak apa-apa kalau saudara gak percaya. Ayo, ikut aja. Ikut aja. Kita berjalan dalam kehidupan ini bersama-sama. Kita lihat. Beberapa waktu lalu saya mempunyai seorang teman yang sekarang sudah pindah, saudara. Dia berkata sama saya kecewa dengan Tuhan.
Saya mempunyai rencana untuk kembali ke sekolah, tetapi saya berdoa dan saya berdoa dan saya berdoa, tetapi Tuhan tidak menjawab rencana saya. Sekarang rencana saya berantakan gitu. Dan saya mengambil kesimpulan, kata teman saya ini, bahwa Tuhan itu tidak ada. Saya ngomong sama dia, apa hubungannya antara nggak jadi sekolah sama Tuhan nggak ada, ya kan? Kalau misalnya definisi doa bagi saudara adalah meminta, dan Tuhan nggak kabulin, kalau memang sebatas itu definisi doa kita, dan saudara berhak mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Tetapi kalau definisi kita itu jauh dari, lebih dari sekedar meminta-minta, tetapi adalah doa itu kalau kita definisikan sebagai komunikasi yang paling intim dengan Tuhan, bukan hanya sekedar minta-minta. Jadi nggak ada hubungannya antara nggak jadi sekolah sama Tuhan nggak ada, ya kan? Oleh sebab itu saya berkata seperti, lalu dia berkata seperti ini, saudara. Iya, saya juga sudah capek karena semua orang dari berbagai macam agama selalu mengakui bahwa agama saya yang paling benar, gitu. Nah, biasanya kalau sudah begitu, karena saya adalah orang yang nggak pintar berdebat, saudara. Jadi saya nggak berdebat, ya kan? Saya juga bukan seseorang yang gimana yang IQ-nya tinggi bisa berdebat meyakinkan seseorang. Saya hanya berkata bahwa that's okay. Even if you don't believe, that's okay. Tapi would you give me a favor? Bolehkah saya minta sesuatu dari kamu? Saya bilang kepada teman saya, ngomong aja sama Tuhan. Mungkin kalau kamu nggak tahu ada Tuhan apa enggak, ya malam kamu doa aja. Bilang, God, if you are real, reveal yourself to me. Tuhan, kalau engkau benar-benar ada, tunjukkan dirimu kepada saya. Tuhan, saya bingung, ada begitu banyak orang-orang yang agama-agama yang mengaku Tuhan. Tetapi kalau saya bingung Tuhan, tapi kalau engkau benar-benar ada dan siapa engkau itu, tunjukkan aja dalam hidup saya. That's it. Just berdoa and ask God, and God will reveal Himself to you. Berdoa dan meminta kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan dirinya kepada saudara. That's okay. Even if you don't believe, let's just take a step. Marilah melangkah bersama Tuhan mengikuti Dia, saudara. Yang ketiga, saudara, undangan untuk mengikuti Yesus adalah undangan ke dalam sebuah relationship, saudara, hubungan. Saudara tidak diundang ke dalam sebuah ritual, saudara tidak diundang ke dalam sebuah kebiasaan, saudara tidak diundang ke dalam hal-hal yang lainnya, tetapi kepada relationship, saudara. Saudara tidak diundang ke dalam aturan-aturan main, bukan, saudara. Ini adalah sebuah hubungan dan relationship. Kalau saudara mungkin belajar tentang kepercayaan lain atau agama lain, saudara, ide bahwa kita ini mempunyai relationship dengan Tuhan itu adalah ide yang gila bagi kepercayaan yang lain, saudara. Karena orang berkata bahwa Tuhan itu jauh, orang berkata bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu sangat jauh, somewhere up there. Kita nggak tahu di mana. Tetapi Yesus berkata, no. Your relationship with God is close. Bahkan saudara diundang untuk memanggil Dia Abba atau Bapa, saudara. Ini adalah sebuah relationship. Oleh sebab itu kekristenan adalah selalu hal-hal yang tentang relationship, saudara. Sekitar beberapa minggu yang lalu kami dan beberapa tempat mendapat kehormatan, kita diundang ke ibadah acara Idul Adha, saudara, di masjid di sini. Dan waktu itu ketika habis ceramah, tiba-tiba kaget, kita beberapa teman diajak untuk boleh nggak kamu sharing untuk memberikan sesuatu, katanya teman-teman kita yang Kristen, boleh nggak sharing untuk memberikan sesuatu kepada jemaat kita yang ada di sini, ya kan? Dan saya berkata kepada mereka, saya nggak mencoba untuk mengganti keyakinan mereka, saya hanya menceritakan saja bahwa kami, orang Kristen, kami di gereja kami mengajarkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu adalah sebuah relationship. Sebuah hubungan. Bahkan Tuhan itu sangat percaya dengan relationship. Suatu hari, Yesus sedang duduk di temple, di rumah ibadah, dan Dia melihat ada banyak orang yang memberikan persembahan. Tiba-tiba Yesus melihat ada satu orang dan Dia tahu keadaan orang ini, dan Yesus berkata, simpen dulu persembahan kamu, pulang berdamai dulu
karena saya tahu bahwa kamu sedang nggak enakan, sedang ini rekonsiliasi dulu dengan keluargamu, dengan saudaramu. Setelah itu baru kamu kembali bawa persembahan kamu. Saya berkata bahwa di gereja saya selalu mengajarkan teman-teman bahwa kekristenan itu bukan seperti ini, bukan as long as me and God is cool, I don't care about other people. Itu bukan kekristenan. Selama saya sama Tuhan baik-baik aja, yang penting saya sama Tuhan oke, saya nggak peduli dengan orang lain. Itu bukan, saudara. Itu bukan kekristenan, saudara. Kekristenan selalu berbicara soal hubungan. Saya sering mengajar teman-teman kami karena saya di ibadah pagi itu sudah lama saya bertemu dengan mereka. Saya selalu mengajar bahwa ibadah datang hari Minggu itu gampang, ya kan? Baca Alkitab setiap hari itu gampang, memberi kepada orang miskin itu gampang, saudara. Tetapi berdamai dengan orang yang menyakiti kita itu susah. But it still need to be done. Kalau saudara menyebut saudara Kristen, berbaikan dan merekonsiliasi dengan orang yang berkata jahat kepada kita, yang memperlakukan kita buruk, itu still need to be done. Itulah kekristenan, saudara. Jadi kekristenan itu adalah sebuah hubungan yang kita tidak bisa berkata bahwa selama saya dan Tuhan baik-baik saja, saya nggak peduli dengan orang sekitar saya. Itu bukan, saudara. Because it's all about relationship. Karena hubungan kita dengan Tuhan adalah selalu dengan relationship. Yang terakhir, saudara, sebelum kita pulang, ikut Yesus itu akan membuat kita fokus dengan apa yang Tuhan masih kerjakan dalam hidup kita. Ikut Tuhan itu membuat kita jadi lebih fokus. Oh, ternyata saya nggak sempurna, dan Tuhan masih melakukan pekerjaannya dalam hidup saya. Oleh sebab itu, kalau kita melakukan itu, kita nggak punya waktu untuk menghakimi orang lain. Karena kita tahu bahwa sama seperti Tuhan yang melakukan pekerjaannya dalam hidup saya, Tuhan juga masih melakukan pekerjaannya di dalam kehidupan orang lain. Oleh sebab itu, kalau saudara di dalam gereja menengok ke kiri dan ke kanan, ada orang yang menurut saudara aneh, ada orang yang menurut saudara unik. Di luaran sana, ketika saudara menengok ke kiri dan ke kanan, ada orang kayak begini ya. Ingatlah, saudara, sama seperti Tuhan masih bekerja di dalam hidup kita, Tuhan juga masih bekerja di dalam kehidupan orang lain. Jadi hari ini, undangan yang Tuhan berikan kepada Petrus, kesederhanaan undangan itu, saya ingin memberikan undangan yang sama kepada setiap kita. Boleh saudara tutup mata dan mungkin tundukkan kepala dalam sikap doa, saudara. Sekali lagi, hari ini kalau misalnya saudara berkata bahwa selama ini saya nggak pernah mendengar bahwa undangan untuk mengikuti Yesus itu begitu sederhana. Selama ini saya nggak pernah tahu. Saya pikir saya harus clean up dulu. Saya pikir saya harus membereskan diri saya dulu, baru saya layak untuk mengikuti Yesus. Tapi Yesus berkata, no. First thing first, come and follow me. Pertama yang saudara harus putuskan, ayo ikutlah aku. Setelah itu, tanpa saudara sadar, perubahan mulai terjadi. Pemimpin agama, orang-orang Farisi berkata, bereskan dulu hidupmu baru kamu boleh ikut Tuhan. Tetapi Yesus berkata, ikutlah aku. Tanpa kau sadari, hidupmu akan mulai berubah. Cara engkau memandang hidup ini, cara engkau memandang dirimu sendiri, cara engkau memandang dunia ini dan orang-orang di sekitarmu akan berubah. Tapi first thing first, pertama-tama, ikutlah. Boleh saya, mungkin gak ada yang nengok ke kiri dan ke kanan. Kalau saya ingin memberikan kesempatan kepada, kalau ada di antara saudara di tempat ini yang berkata, that sounds good, itu kedengarannya sangat asik, saya mau ikut Yesus. Kalau memang itu syaratnya, hanya berkata, Tuhan, saya mau ikut dengan Engkau. Kalau hanya itu syaratnya, saya ingin ikut dengan Yesus. Karena selama ini saya pikir syarat untuk ikut Yesus itu banyak. Saya harus bertobat dulu, saya harus membersihkan diri saya dulu, baru saya layak untuk ikut Yesus. Tapi ternyata semuanya itu terbalik. Sekali lagi, mungkin gak ada yang nengok ke kiri dan ke kanan. Mungkin saudara
Saya nggak tahu ada beberapa orang di sini yang mau berkata bahwa saya ingin ikut Yesus. Mungkin saudara boleh naikkan tangan saudara. Mungkin saudara boleh berkata, Tuhan, kalau selama ini saya mulai melenceng, saya mau kembali ikut dengan Engkau. Saudara boleh naikkan tangan saudara. Ini adalah momen yang Tuhan berikan kepada kita semua. Terima kasih. Saudara boleh menurunkan tangan. Tuhan, terima kasih atas tangan-tangan yang terangkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kesederhanaan undangan yang telah Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih atas orang-orang yang berkata bahwa saya ingin memulai perjalanan hidup saya bersama dengan Engkau. Saya nggak tahu ke depannya gimana, tetapi saya ingin memulai perjalanan ini bersama dengan Engkau. Boleh saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa sebagai penutupan. Angkat tangan saudara, terimalah berkat yang diberikan oleh Tuhan, terimalah janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus bahwa Dia datang untuk memberikan engkau hidup dan hidup di dalam berkelimpahan. You have come, Jesus, to give us life and life to the full. Dan kami terima janji itu Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya semua misi dan semua rencana yang telah Kau berikan dalam hidup setiap kami di tempat ini akan tergenapi Tuhan. Terima kasih atas berkat yang Kau berikan. Terima kasih atas pengorbanan yang telah Kau berikan. Terima kasih atas segala kelimpahan yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua katakan amin. Happy Sunday saudara. Saudara boleh kasih salam ke samping kiri kananmu.